Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya untuk kelas 11 dan kelas 12. Seperti biasa pada sesi kita kali ini kita akan membahas tentang pengenalan awal dari mata pelajaran saya. Selain mata pelajaran administrasi pajak, akuntansi perbankan dan layanan lembaga keuangan mikro, saya juga mengajar mata pelajaran pengelolaan kas. Di sesi satu ini saya tidak akan menjelaskan berbagai macam materi berat, tapi kita hanya mengawali dengan beberapa materi kecil saja. Untuk anak kelas 12 seperti biasa kalian akan mereview ulang materi yang pernah saya ajarkan di kelas 11 agar kalian kembali mengingat, karena saya yakin kalian sudah banyak yang lupa di kala pandemi COVID-19 ini. Oke, langsung saja kita mulai mata pelajaran pengelolaan kas. Pengelolaan kas sendiri, sebelum saya menjelaskan, kita harus tahu apa sih itu kas. Kas merupakan sebuah tempat untuk menyimpan uang, tempat untuk membayar dan menerima uang. Atau mungkin jika kita bingung mengartikan kas itu seperti apa, kas itu adalah sebuah bentuk keluar masuknya uang. Bahkan untuk teman-teman semuanya perlu kalian ketahui jika kas merupakan alat pembayaran yang dapat diterima oleh bank dengan nilai nominal untuk disimpan. Nah, kas sendiri dalam arti sempit ya, pasti ada dong yang namanya arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit sendiri, kas merupakan sejumlah uang tunai dalam bentuk uang kertas dan juga uang logam. Namun, dalam arti luas memiliki arti yang sedikit berbeda. Dalam arti luas, kas juga meliputi cek, wesel pos, simpanan bank, dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang menyimpulkan jika kas merupakan sebuah alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaan. Maka dari itu, guna untuk mengerucutkan dari pengelolaan kas tersebut dibagi menjadi dua. Ada yang namanya kas kecil, ada juga yang namanya kas bank. Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Kas kecil atau biasa disebut dengan istilah petty cash merupakan sebuah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Nah, kas kecil di sini biasa digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil seperti dana entertain klien atau rekan kerja pimpinan, dana konsumsi untuk kepentingan rapat, dan lain sebagainya. Oke, dari dua poin penjelasan ini pasti kalian sudah bisa menjelaskan, bisa paham. Kenapa demikian? Karena kas kecil ini biasa untuk segala bentuk kebutuhan dalam sebuah perusahaan. Bahkan di saat ada rapat kerja atau lain sebagainya, pasti membutuhkan yang namanya konsumsi, air minum, alat tulis, dan lain sebagainya untuk melengkapi rapat tersebut agar bisa berjalan lancar. Nah, itu menggunakan yang namanya kas kecil untuk pengeluaran dananya. Nah, tujuan kas kecil ini apa sih? Tujuan dari kas kecil ini adalah untuk menangani berbagai macam masalah perlengkapan, perbekalan kantor, dan lain sebagainya. Dan untuk menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Nah, untuk poin 2 ini, tujuan kas kecil ini untuk mengantisipasi beberapa hal yang bersifat mendadak. Contoh, ketika kita sedang asik memfotokopi atau mungkin mengeprint sebuah file, tiba-tiba kertasnya habis, ini adalah sifat yang mendadak tanpa diketahui. Ketika kita cari kertasnya, oh ternyata sudah habis, kita harus segera membelinya agar tugas yang kita kerjakan bisa segera selesai dan kita setorkan kepada atasan kita. Nah, dana inilah yang berfungsi, kas kecil berfungsi sebagai untuk membeli kertas fotokopi atau kertas print-printan tersebut. Kayak gitu ya teman-teman, ada dua poin, silahkan dibaca sendiri. Nah, untuk metode pencatatan kas kecil sendiri ada dua jenis pencatatan, yaitu adalah metode tetap dan juga metode berubah-ubah. Nah, untuk teman-teman kelas 12 pasti sudah tidak asing dengan dua metode ini, tapi untuk teman-teman kelas 10 masih asing bukan, untuk metode tetap dan juga metode berubah-ubah. Nah, untuk metode tetap merupakan sebuah bentuk metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Ingat, rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap, jangan berbeda, karena kemarin di teman-teman kelas 2, kelas 12 ada beberapa pemahaman yang berbeda. Setiap pengeluaran kas terjadi,
Pemegang P3 tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Sehingga entah itu akuntansi perbankan, akuntansi apapun, harus melampirkan yang namanya bukti transaksi pengeluaran sebagai syarat agar alur transaksi dalam metode tetap pengelolaan kas kecil tersebut bisa berjalan lancar. Selanjutnya adalah metode berubah-ubah pada pengelolaan kas, metode fluctuating fund system ini merupakan sebuah sistem atau metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Sehingga untuk setiap bulannya atau setiap minggunya tingkat jumlah kas kecil yang dimiliki dalam sebuah pemegang kas kecil tersebut bisa berubah-ubah tergantung tingkat kebutuhannya. Jika dalam satu minggu ternyata uang kas kecil sudah habis, maka kita hanya perlu menariknya kembali atau meminta kembali ke pihak atasan untuk kebutuhan yang jelas. Bahkan kita harus melaporkan kepada atasan kita tingkat kekurangan atau kecacatan dari kas kecil tersebut. Apakah kekurangan atau kelebihan, kayak semacam demikian ya teman-teman. Nah, tugas yang harus dikerjakan teman-teman adalah silakan yang pertama kalian cari ciri-ciri metode tetap, yang kedua ciri-ciri metode berubah-ubah, ketiga contoh soal dan cara pengerjaan kas kecil dengan menggunakan metode A tetap, B berubah-ubah. Jadi total soal yang kalian kerjakan adalah 3, ciri-ciri metode tetap, ciri-ciri metode berubah-ubah, itu tadi adalah mencari ciri-cirinya ya. Yang ketiga adalah mencari contoh soal dan juga cara pengerjaannya. Oke, dari sini jika ada ditanyakan silahkan hubungi via chat pribadi WhatsApp saya. Dan saya akhiri pada sesi pertemuan di pagi hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.